Kalau untuk masalah hukum pasti aku serahin ke kuasa hukum. Cuma kalau dari opini pribadi, ya aku tetap pada pada Oke, Kak Ditya mungkin gimana hari ini sidang repliknya tadi seperti apa, dan kalau melihat dari jaksa sendiri tadi jaksa tetap pada tuntutannya 1 tahun 6 bulan itu gimana? Iya, nggak apa-apa. Kamu nanya? nggak nggak apa-apa ya, biasa aja replik kayak gitu. Nggak ada perasaan gimana-gimana. Jalanin aja. Artinya ada rasa khawatir nggak, maksudnya akan akan kalah lah maksudnya kayak gitu, mengingat artinya apa, jaksa tetap pada tuntutannya di 1 tahun 6 bulan. Nah kalau aturan jaksa baca replik kayak gitu-gitu, mungkin lawyer kali lebih Ya kalau biasanya. soal sidang tadi ya itu normal ya, proses yang biasa dilewati. Tadi itu merupakan jawaban jaksa atas pembelaan kita di minggu sebelumnya. Jadi pada poin pembelaan itu memang kami sudah jelaskan juga sebelumnya bahwa eh, perkara ini sejatinya merupakan perkara keperdataan hubungan antara eh, klien Ditya Andrista dengan Denny Sumargo yang dasarnya adalah perjanjian yang dilakukan secara lisan. Nah, sehingga menurut pendapat kami agak kurang tepat kalau dilakukan pendekatan pidana dalam kasus ini. Itu pertama. Kemudian berikutnya juga soal kalau soal tuntutan 1 tahun 6 bulan itu saya pikir juga cukup wajar ya, masih dalam batas koridor yang seharusnya ya kan. Karena yang dituntut oleh jaksa adalah pasal soal penggelapan. Ada 3 pasal yang ada dalam surat dakwaan sebenarnya. Ada 3. Yang pertama itu 263 pasal pemalsuan, kemudian 374 penggelapan dalam jabatan, dan 372. Tapi dalam tuntutan jaksa hanya menuntut untuk hanya membuktikan satu pasal saja, yaitu 374. Artinya memang ini membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan yang lain bahwa Ditya memalsu dan lain sebagainya itu tidak bisa dibuktikan dalam persidangan ini. Itu yang pertama. Tinggal nanti kami akan jawab nanti minggu depan. Replik dari jaksa kan kami jawab minggu depan. Tentu kami juga tetap pada pembelaan kami, dan ada beberapa poin juga yang akan replik itu akan kita tanggapi juga poin per poin. Itu aja. Oke, Iya, Mas. Bang, untuk perdata sendiri yang di PN Jakbar itu kabarnya juga udah ada putusannya dan itu ditolak, itu gimana, Bang? Bukan ditolak. Jadi dalam hukum perdata itu ada 2 jenis putusan, ditolak dan atau tidak dapat diterima. Itu 2 hal yang berbeda. Ditolak dan tidak dapat diterima itu 2 hal yang berbeda. Jadi kalau khususnya buat teman-teman atau pihak-pihak yang kurang mengerti atau awam soal itu, sebaiknya jangan berkomentar melampaui pengetahuannya, karena nanti kelihatan ketidaktahuannya. Karena ditolak dan tidak dapat diterima itu beda. Kalau ditolak itu berarti pokok perkaranya itu diperiksa dan diteliti, diadili oleh majelis hakim, dan kemudian dinyatakan tidak terbukti, maka ditolak pokok perkaranya, ya kan. Sementara kalau tidak dapat diterima itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya formil. Jadi gugatan perdata kami di Jakarta Barat itu oleh majelis hakim dinyatakan NO atau tidak dapat diterima karena hal-hal yang sifatnya formil itu tidak terpenuhi. Nah, detailnya seperti apa kami belum tahu ya, karena salinan putusan juga belum kami terima. Jadi kami belum bisa berkomentar soal itu. Tapi kalau melihat amar putusannya itu tidak dapat diterima, ya berarti memang yang diperiksa hanya hal-hal yang sifatnya formil. Itu kemudian berikutnya itu juga menandakan bahwa pokok perkara yang kita sengketakan di Pengadilan Jakarta Barat sama sekali belum diperiksa oleh majelis hakim dan belum diadili. Itu makna putusan tidak dapat diterima itu.
Berarti pokok perkara kita belum diperiksa. Nah, masih ada upaya yang bisa kita lakukan. Pertama, putusan ini belum inkrah, ya kan? Kami dikasih kesempatan untuk melakukan banding sampai tanggal 24 November. Nanti kita akan timbang-timbang antara kita mau banding. Selain banding ada upaya lain, yaitu kita bisa mengajukan gugatan ulang, gugatan kembali dengan materi yang sama, tentu dengan perbaikan-perbaikan formil yang nanti akan kami lihat dalam salinan putusan nanti. Kira-kira kalau dianalogikan beginilah, kalau saudara atau kita teman-teman dikasih tugas sama guru di sekolah misalnya, itu kan ada soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Tapi di bagian paling atas itu kan ada identitas diri, nama, alamat, kelas, dan seterusnya. Nah, taruhlah Anda mengisi soal-soal itu dari 1 sampai 10 misalnya. Mau benar mau salah, tapi identitasnya tidak Anda isi atau hal-hal yang formal itu tidak Anda isi. Maka yang berikutnya tidak diperiksa karena identitasnya masih belum jelas. Jadi analogi soal putusan Jakarta Barat begitu. Putusan kami gugatan kami bukannya ditolak tapi tidak dapat diterima. Secara hukum itu sangat berbeda. Nah, dan kami juga tidak kalah. Jadi kalau ada yang bilang kita kalah, salah itu. Bukan kalah tapi belum menang, gitu aja kira-kira. Artinya kita masih punya kesempatan mengajukan lagi, begitu. Oke Bang, berarti artinya Abang sendiri udah berunding juga dengan KDJ, artinya pasca nggak diterima itu di perdatanya di PN Jakbar akan mengajukan banding atau gugat ulang Bang? Itu nanti akan kami putuskan setelah kita baca dulu salinan putusannya. Kita belum tahu kok hal-hal apa yang kemudian dianggap cacat formil oleh majelis hakim, kita belum tahu. Salinan putusan belum kita dapat. Gitu. Oke, KDJ sendiri gimana kan? Ini artinya bisa dibilang belum memuaskan atau apa yang sesuai yang diharapkan sama KDJ ini. KDJ sendiri menyerahkan semuanya ke kuasa hukum atau punya cara sendiri atau supaya apa gitu? Kalau untuk masalah hukum pasti aku serahin ke kuasa hukum. Cuma kalau dari opini pribadi, ya aku tetap pada gugatan aku. Maksudnya emang belum dibayar dan memang ada hak yang harus aku terima dari dia, dan itu harus diakui, gua maunya gitu. Aku maunya dia mengakui, itu aja. Untuk masalah nominalnya atau masalah uangnya balik apa enggak, itu sih udah nomor kesekian. Yang penting lo mengakui aja bahwa lo memang belum bayar, itu doang tujuannya perdata. Cuma kalau masalah hukumnya kan yang lebih tahu kuasa hukum. Jadi aku juga belum berunding karena salinan putusannya kan belum diterima sama kuasa hukum. Jadi belum tahu nextnya mau gugat ulang atau mau naik banding atau mau sudah saja fokus ke pidana, jalanin aja, move on. Kalau misalnya pidananya udah beres kan udah enak tuh. Kalau perdatanya mau aku lanjut apa enggak, nanti biar aku, suami, dan kuasa hukum aja berunding. Yang penting pengen cepet-cepet move on aja, udah beresin deh gitu. Capek juga soalnya, makan waktu. Oke, berarti untuk agenda berikutnya duplik ya Bang? Agenda berikutnya duplik minggu depan. Nanti kita akan sampaikan, kita akan merespon replik yang tadi disampaikan oleh jaksa. Tapi tadi cuma beberapa lembar sih, nggak terlalu banyak poin-poin. Yang intinya sebenarnya sama aja dengan surat tuntutan yang pertama gitu. Berarti persiapannya sendiri apa Bang? Mungkin Abang akan mempelajari apa gitu untuk persiapannya tentu kita berdoa dan meminta intervensi dari Tuhan aja, karena yang kita punya cuma itu. Gitu. Bang, gimana Bang? Artinya ada kejanggalan atau gimana Bang dalam proses hukumnya ini sendiri gitu? Wah, saya nggak tahu, kita selama ini sih kita rasa normal-normal aja lah. Cuman ya itu karena kita ini nggak punya siapa-siapa, kita cuma punya Tuhan, ya kita minta dibantu sama Tuhan aja. Gitu. Tapi yakin dengan cukup bukti atau yang memang bukti atau mungkin saksi atau apa fakta? Yang jelas kami sudah sampaikan apa adanya, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi, ya kan. Tinggal majelis hakim nanti menilai seperti apa, itu sepenuhnya menjadi hak dan wewenangnya majelis hakim. Dan tentu saja apapun itu kita akan lihat hasilnya. Kalaupun belum memuaskan hati, misalnya masih ada mekanisme atau upaya hukum lain gitu yang bisa ditempuh gitu. Jadi yang penting
bagi saya, bagi teman-teman kuasa hukum dan juga klien, barangkali kita sudah melakukan apa yang maksimal kita bisa. Kita sudah sampaikan semuanya apa adanya tanpa kita tutupi, tanpa kita kurangi dan kita tambahi. Dan saya pikir biarkan kemudian keadilan itu bekerja, itu aja.